Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam memang memiliki daya tarik tersendiri dalam kisah-kisah tentang nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan kebijaksanaannya, termasuk kekayaannya yang luar biasa, menjadi bagian menarik dari perjalanan kehidupannya. Namun, perlu dicatat bahwa angka-angka yang terkait dengan kekayaannya yang disebutkan, seperti 2,2 triliun dolar, atau setara kurang lebih 32 triliun rupiah, mungkin bersifat konseptual dan tidak dapat diukur dengan presisi historis atau ekonomi modern. Mukjizat Nabi Sulaiman yang sering disebutkan melibatkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan binatang, kendali atas jin, mengendalikan angin, dan pembangunan istana yang sangat megah. Dalam Al-Quran, kekayaannya dan kebijaksanaannya diakui sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami kisah para nabi, termasuk Nabi Sulaiman, menjadi bagian penting dalam pemahaman ajaran Islam. Meskipun detil kekayaannya bisa menjadi inspiratif, pesan inti dari kisah-kisah ini adalah ketakwaan, keadilan, dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi, Nabi Sulaiman memiliki kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah kemampuannya berbicara dengan hewan dan memahami bahasa mereka. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah ketika Nabi Sulaiman berada di tengah orang-orang yang berdoa untuk turun hujan. Di antara mereka, ada seekor semut yang menunjukkan harapannya dengan mengangkat tangannya ke langit. Nabi Sulaiman kemudian bersabda, "Pulanglah. Doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut." Keajaiban Nabi Sulaiman dalam memahami bahasa semut ini juga dicatat dalam surat An-Naml ayat 18-19, yang artinya, "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.' Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu." Selain memiliki kemampuan berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman juga mampu berkomunikasi dengan burung. Kejadian ini terjadi saat wafatnya ayahnya, Nabi Daud. Nabi Sulaiman memanggil para burung untuk melindungi orang-orang yang membawa jenazah Nabi Daud dari teriknya sinar matahari. Dalam surat An-Naml ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk menundukkan jin, sehingga mereka bekerja sesuai perintahnya dan menjadi bagian dari bala tentaranya. Para jin juga turut serta membantu Nabi Sulaiman dalam pekerjaan membangun gedung-gedung tinggi dan tugas-tugas berat lainnya. Hal ini dijelaskan dalam surat As-Saba ayat 13, terkait peran para jin yang membantu Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi Sulaiman juga diberikan mukjizat untuk mengendalikan angin, bahkan ia dapat menaiki angin tersebut. Hal ini diuraikan dalam surat Syad ayat 36 yang artinya, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya." Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana, diberkahi dengan kecerdasan yang luar biasa untuk menggabungkan segenap kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ia berhasil mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan besar yang tak tertandingi pada zamannya. Dengan semua kemampuannya, tentara Nabi Sulaiman menjadi tentara terkuat di dunia tanpa saingan. Sekarang, mari kita masuk ke dalam pembahasan utama.
yaitu kisah hidup Nabi Sulaiman mulai dari masa kecilnya hingga beliau wafat. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita ikuti video ini sampai selesai agar pengetahuan dan iman kita semakin berkembang. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel ini, agar video ini dapat dinikmati oleh seluruh umat muslim, dan semoga Anda juga mendapatkan pahalanya. Amin. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Dalam masa pemerintahan Daud, Nabi Sulaiman selalu menemani ayahnya di setiap sidang peradilan Bani Israel. Daud membawa Sulaiman ke sidang-sidang peradilan untuk melibatkannya dalam penyelesaian perselisihan dan sengketa di masyarakat. Ini adalah bagian dari persiapan Sulaiman sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Daud sebagai pemimpin kerajaan. Sulaiman, meskipun lebih muda dari saudara-saudaranya, terbukti lebih pandai. Suatu peristiwa menarik terjadi dalam salah satu sidang peradilan yang dihadiri oleh Sulaiman. Suatu hari ada dua orang datang untuk meminta Daud memutuskan sengketa mereka. Mereka berdua memiliki kebun dan kambing-kambing ternak. Salah satu dari mereka merusak tanaman yang sudah lama dirawat oleh yang lain. Dan si pemilik kambing juga mengakui kesalahannya. Dalam keputusannya, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi, pemilik kambing harus memberikan ternaknya kepada pemilik kebun yang mengalami kerusakan. Namun, Sulaiman merasa bahwa keputusan ini kurang adil dan memberi saran kepada ayahnya. "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu sepatutnya berbunyi sedemikian. Kepada pemilik perkarangan yang telah hancur tanamannya, diserahkanlah hewan ternak untuk dipelihara, diambil hasilnya, dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan perkarangannya yang telah hancur itu, diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk diperbaiki dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan semula. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Sehingga, dengan cara demikian, masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang seharusnya." Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman diterima dengan baik oleh kedua pihak yang terlibat dalam sengketa, dan disambut oleh para hadirin dengan kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman. Meskipun masih muda, Sulaiman telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika itu berbeda dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini menandai awal dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang syarat dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang diberikan kepadanya dan ayahnya, Nabi Daud. Selanjutnya kita akan beranjak pada kisah di mana saat Nabi Sulaiman menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel. Sejak masa muda, Daud telah menyiapkan Sulaiman untuk menggantikannya di tahta kerajaan Bani Israel. Absalom, kakak dari Sulaiman, tidak merasa rela karena merasa seharusnya dia menjadi putra mahkota. Absalom memiliki dendam terhadap ayahnya yang dianggapnya tidak adil. Dia bersumpah untuk memberontak dan merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, siapapun yang menjadi korban rencananya. Absalom membangun pengaruhnya di kalangan rakyat dengan menunjukkan kasih sayang, menolong menyelesaikan masalah mereka, dan memperluas pengaruhnya dengan menangani persoalan rakyat secara langsung. Setelah merasa yakin bahwa pengaruhnya telah meluas, ia memutuskan waktunya untuk merealisasikan rencananya merebut kekuasaan. Dia menyebar mata-matanya ke seluruh negeri, menghasut rakyat, dan memberi isyarat kepada pendukung rencananya bahwa ketika mereka mendengar suara terompet, mereka harus berkumpul dan mendukungnya. Pada suatu pagi, ketika Daud sedang berbicara dengan para pembesar dan penasihatnya, terdengar keributan rakyat menyatakan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Daud yang diminta turun dari tahtanya. Kota menjadi kacau karena huru-hara, keamanan terganggu, dan perkelahian terjadi di mana-mana antara pendukung dan penentang kekuasaan Absalom.
Daud merasa sedih melihat kekacauan yang disebabkan oleh perbuatan putranya sendiri. Meskipun begitu, ia berusaha menguasai emosinya dan memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Ia meninggalkan istana dan melarikan diri bersama pengikutnya menuju Bukit Yaitun. Setelah Daud pergi, Absalom memasuki kota dan merebut istana. Daud, setelah melakukan istikharah dan munajat kepada Tuhan, memohon pertolongan dan taufiknya untuk menyelamatkan kerajaan dari bencana akibat perbuatan durhaka putranya. Setelah itu, Daud memutuskan untuk mengambil tindakan melawan putranya dan mengirimkan pasukan setia untuk merebut kembali istana Bani Israel dari tangan Absalom. Daud memberikan pesan kepada komandan pasukannya agar bertindak bijaksana, menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, dan khususnya berkaitan dengan Absalom, agar jiwanya diselamatkan dan ditangkap hidup-hidup. Namun, takdir menentukan jalannya sendiri. Komandan yang menyerbu istana terpaksa membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerah setelah terkurung. Dengan kematian Absalom, Daud kembali menduduki tahtanya dan ketenangan kembali meliputi kota Yerusalem. Setelah memerintah Bani Israel selama 40 tahun, Nabi Daud wafat dan Sulaiman dinobatkan sebagai pewarisnya sesuai wasiat ayahnya. Kini Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman memerintah kerajaan Bani Israel dengan penuh kewibawaan, dan Allah menundukkan makhluk-makhluk lain untuk patuh pada perintahnya, termasuk jin, angin, dan burung-burung. Allah memberinya karunia berupa aliran cairan tembaga dari bawah tanah untuk keperluan pembangunan dan peralatan dapur yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Salah satu mukjizatnya adalah kemampuannya berkomunikasi dengan binatang dan sebaliknya, di mana binatang juga bisa memahami perintah dan ucapannya. Suatu kali, dalam perjalanan menuju Asgalan, Nabi Sulaiman bersama kafilah besar yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang melintasi lembah yang dikenal sebagai Lembah Semut. Di situ, ia mendengar suara seekor semut yang memberi peringatan kepada teman-temannya. Semut tersebut berkata agar mereka semua masuk ke sarangnya agar selamat dan tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Tanpa disadari, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar suara semut yang penuh ketakutan itu. Ia kemudian berbagi pengalaman ini dengan para pengikutnya, sambil bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang memungkinkan dia mendengar dan memahami maksud dalam suara semut. Peristiwa ini menjadi bukti kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman. Bahkan binatang-binatang pun memiliki pemahaman bahwa Nabi Allah tidak akan menyakiti mereka dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Kemudian kisah berlanjut saat Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis. Setelah Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis dan menjalankan ibadah haji sesuai dengan janjinya, beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman. Saat tiba di San'a, ibu kota Yaman, Nabi Sulaiman memanggil burung hudhud yang mirip dengan burung pelatuk untuk mencari sumber air di daerah yang kering dan tandus. Namun, burung hudhud yang dipanggilnya tidak berada di antara kelompok burung yang biasanya patuh pada tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa marah dan mengancam akan memberikan hukuman kepada burung hudhud karena tidak memenuhi panggilannya tanpa alasan yang jelas. Burung hudhud yang hinggap di depan Nabi Sulaiman tunduk dan takut berkata, "Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya dikala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar." Lalu Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang engkau bawakan ini,
yang aku anggap penting untuk diperhatikan. Dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu, bawalah suratku ini ke Saba, dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya, sambil kita menanti perkembangan selanjutnya. Bagaimana jawaban Ratu Saba atas suratku ini? Kemudian burung Hudhud terbang kembali ke Saba. Dan begitu tiba di atas istana kerajaan Saba, surat dari Nabi Sulaiman dilemparkan tepat di depan Ratu Balqis yang duduk dengan anggun di takhtanya. Ratu Balqis terkejut melihat selembar surat jatuh begitu saja dari langit, tepat di depan wajahnya. Dengan penuh keheranan, ia mengangkat kepala, mencari sumber surat tersebut, ingin tahu siapa yang berani melemparkannya dengan begitu kurang hormat di depannya. Ratu Balqis kemudian mengambil surat tersebut, membukanya, dan membaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku dan berserah diri." Setelah Ratu Balqis membaca surat Nabi Sulaiman berkali-kali, ia memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan untuk berkumpul dan mempertimbangkan langkah apa yang sebaiknya diambil sebagai respons terhadap surat tersebut. Para pembesar dengan bijaksana memberikan pandangan mereka ketika diminta untuk memberikan pertimbangan. "Wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya, demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Lalu Ratu Balqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu bertaruh nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kita menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab bila kita merespon secara kekerasan, lalu nantinya sampai terjadi perang, dan musuh berhasil menyerbu masuk kota-kota, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancurkan dan membinasakan segala bangunan, memperbudak rakyat dan merampas segala harta mereka, dan juga semua peninggalan nenek moyang kita. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa." Maka menanggapi surat dari Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bernilai tinggi, yang dapat membuatnya terpesona dan menyilaukan matanya, dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Sementara Ratu Balqis bersiap-siap untuk mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Nabi Sulaiman dan memilih utusan kerajaan untuk membawa hadiah tersebut, burung Hudhud tiba di depan Nabi Sulaiman dan memberitahukan rencana Ratu Balqis untuk mengirim utusan dengan hadiah sebagai tanggapan atas surat yang telah diterimanya. Setelah mendengar laporan dari burung Hudhud, Nabi Sulaiman menyusun rencana untuk menyambut utusan Ratu Balqis. Beliau memerintahkan pasukan jinnya untuk membangun sebuah bangunan megah yang tak tertandingi, yang akan memukau utusan Ratu Balqis ketika mereka tiba. Ketika utusan Ratu Balqis akhirnya sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, mereka disambut dengan hangat oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengar tujuan kedatangan mereka dan melihat hadiah kerajaan yang mereka bawa, Nabi Sulaiman bersabda, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki
dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniakanku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang pun daripada makhluknya. Di samping itu, aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul-Nya, dan dianugerahi kerajaan yang amat luas. Dan kekuasaanku tidak saja hanya berlaku untuk golongan manusia, tetapi juga dari golongan jin dan binatang-binatang. Maka, bagaimana mungkin kalian dapat membujukku hanya dengan harta benda dan hadiah seperti ini? Kamu tidak akan dapat membuatku mundur dari kewajiban dakwah kenabianku, meskipun kamu memberiku harta benda dan emas sebesar bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh harta benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu melihat bahwa nilainya sangat besar hadiah yang kamu bawakan ini, dan mengira aku akan tergiur dengan hadiah ratumu. Pulanglah, kembali kepada ratumu dan sampaikan pesanku kepadanya, bahwa kami akan mengirimkan pasukan yang sangat kuat, yang tidak akan terkalahkan ke negeri Saba, dan akan mengeluarkan ratumu beserta pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina dina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku. Sekembalinya utusan Ratu Balkis ke kerajaannya, mereka melaporkan kepada Ratu Balkis tentang pengalaman mereka dan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Lalu, Ratu Balkis setelah berpikir, memutuskan bahwa langkah terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya adalah menyerah pada tuntutan Nabi Sulaiman dan datang untuk menghadap di istananya. Nabi Sulaiman memiliki keinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa kekuasaannya tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga gaib, dan bahwa ancaman yang disampaikannya melalui utusannya bukanlah ancaman kosong. Maka, Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukan jinnya, siapa yang mampu membawa singgasana Ratu Balkis sebelum dia datang untuk berserah diri? Lalu berkatalah Ifrit, seorang jin yang cerdik dan kuat, menjawab, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya. Lalu ada seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Seketika Nabi Sulaiman melihat tahta Ratu Balkis sudah berada di depannya. Berkatalah ia, ini adalah salah satu karunia Allah kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Menyambut kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya untuk sedikit mengubah bentuk dan warna singgasana Ratu Balkis yang sudah ada di hadapannya. Setelah Ratu Balkis tiba beserta pengiringnya, Nabi Sulaiman pun bertanya seraya menunjuk kepada tahtanya, serupa inikah tahtamu? Ratu Balkis menjawab, seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri. Seraya bergegas bertanya dalam hatinya, ia kebingungan. Bagaimana mungkin singgasananya berada di sini, sedangkan ia yakin belum meninggalkan istananya di Sabah. Saat Balkis masih dalam kebingungan, melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, dia diantar masuk ke dalam ruangan khusus yang telah disiapkan untuknya. Lantai dan dinding ruangan itu terbuat dari kaca putih. Balkis segera mengangkat pakaiannya di atas betisnya, karena mengira bahwa ia berada di atas kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Nabi Sulaiman pun berkata kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Oh Tuhanku, Balkis berkata menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Aku telah lama tersesat berpaling darimu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri, sehingga jauh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih,
dan Maha Penyayang. Begitulah cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Beberapa ahli tafsir dan sejarah nabi-nabi menyatakan bahwa Nabi Sulaiman akhirnya menikah dengan Ratu Balqis, dan dari pernikahan mereka lahir seorang putra. Menurut pengakuan Maharaja Ethiopia Abyssinia, mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman melalui putra yang lahir dari pernikahannya dengan Ratu Balqis. Wallahu alam bisyawab. Yang terakhir kita akan masuk ke dalam kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Andaipun masyarakat memiliki berbagai cerita terkait dengan wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, Al-Quran hanya mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda kematian Sulaiman, kecuali ketika rayap mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman yang diletakkan di depannya saat Allah mengambil rohnya, dan para jin yang bekerja di bangunan atas perintahnya tidak menyadari kematian Nabi Sulaiman, hingga melihatnya tersungkur di lantai akibat hilangnya tongkat sandarannya yang dimakan rayap. Sekiranya para jin sudah mengetahui sebelumnya, pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang menghinakan. Walaupun terdapat berbagai cerita di masyarakat, kita disarankan untuk berpegang pada apa yang diberikan Al-Quran, dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Nah, untuk kisah Nabi Sulaiman dapat ditemukan dalam surah An-Naml, ayat 15 hingga 44. Demikian kisah tentang Nabi dan manusia terkaya di bumi, yang tidak akan ada seorang pun yang dapat menandingi kekayaannya di dunia ini. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.